Izin speak ya Pak. Ada kata-kata Bapak tadi yang namanya Nasrani itu ibadahnya harus di gereja. Setahu saya, karena saya punya tetangga, ibadah itu mereka sudah suka juga ngelakuin di rumah. Ada kebaktiannya. Sama halnya dengan kita Muslim, Pak. Terkadang kita ada pengajian di rumah, kajian-kajian Islami di rumah. Kadang kita ada sholat tarawih bersama di rumah pada saat buka bersama. Ya semuanya lah, kita ibadah itu bisa di mana aja. Tidak harus di tempat ibadah, tidak harus di masjid, tidak harus di gereja. Yang ya seperti itu Pak. Jadi mohon toleransi agamanya Pak. Haleluya, haleluya, Shalom alaikum Hamasia, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Kita selalu dalam keadaan sukacita. Sekalipun ada orang-orang di sekitar kita menghina, mencemooh, mengolok-ngolok, melarang kita untuk merayakan perayaan Natal, tetapi tidak akan sedikit pun mengurangi sukacita kita di bulan Desember ini. Bapak Ibu, boleh saja mereka dan sah-sah saja mereka menghina, mengolok-ngolok, mencemooh, bahkan melarang kita untuk melakukan perayaan Natal, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan mereka juga sangat tidak tahu apa yang kita rayakan. Dan kita bersyukur kita merayakan karena pribadi yang kita rayakan itu sampai hari ini masih hidup Bapak Ibu ya. Masih hidup. Dan dia satu-satunya pribadi yang memberikan syafaat buat kita nantinya Bapak Ibu. Dan bukan saja nanti dia berikan syafaat. Hari ini begitu kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, begitu juga dia memberikan syafaat kepada saudara dan kepada saya. Saudaraku para pencinta channel Ilham Baget, mengenai orang-orang yang menghina iman kekristenan, bahkan mereka orang-orang yang melarang kita merayakan perayaan Natal, ternyata banyak pihak mengomentari saudaraku. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana komentar saudara-saudara kita menyangkut orang-orang yang melarang perayaan Natal di bulan Desember ini. Janganlah terlalu sombong dengan sesama yang beda keyakinan. Mereka itu punya cara ibadah sendiri di hari rayanya. Kasih, mereka nggak mengganggu toh panjenengan sedoyo. Mereka apa teriak-teriak di jalan kan enggak. Mereka beliau-beliau ini mau ibadah di hari rayanya. Bersyukur ya, bersyukur saya ini dikelilingi orang-orang yang agamanya Hindu, mayoritas 90% Hindu, tapi toleransinya di sini kuat. Aku kok gedek ya, ya Allah kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Itu dengan sesama makhluk Tuhan loh, panjenengan seperti itu loh, gak punya hati. Beliau-beliau itu mau ibadah di hari Natal, di hari raya. Janganlah seperti itu, Allah. Cobalah. Kenapa sih sedikit aja gak punya hati, sedikit saja? Apa jaminan? Hah? Sudah dapat tiket ke surga dengan arogan seperti itu? Tanya saya. Alhamdulillah saya ini di sini mayoritas Hindu, tapi toleransinya kuat. Gak seperti itu. Sudah gak waras semua. Benar-benar saya itu ya Allah, segininya sampai mau ibadah sebentar saja di hari Natal, di hari rayanya beliau-beliau ini semua
Di mana hati nurani kalian ini? Di mana? Di Bali 90% itu Hindu semua. Kalau masyarakat di sini seperti panjenengan, nggak tahu di sini. Nggak ada orang sini tuh kayak gitu tuh. Semua menghormati, saling menghormati satu dengan umat yang lain. Justru saling menjaga. Berkacalah dengan masyarakat di Bali. Astagfirullah. Kapan ya sadarnya ya Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya nggak nyangka video saya kemarin bener-bener rame dan banyak komentar-komentar positif. Tapi ada salah satu seorang bapak yang mengatakan, ngapain sih lo ngurusin agama orang lain? Maaf ya pak, saya punya prinsip, bagiku agamaku dan bagimu adalah agamamu. Dan saya tidak pernah untuk agama lain itu saya mencela, saya mencemooh, karena pribadi saya di kota saya pada saat sholat Jumat di hari Jumat itu jalan ditutup, dan untuk agama lain itu benar-benar menghormati, mereka tidak keluar rumah, tidak beraktivitas. Begitu pula pada saat maghrib, begitu azan maghrib berkumandang, tetangga-tetangga di sebelah saya tetap langsung kunci pintu dan tidak ada suara. Begitulah indahnya toleransi saling memahami pak, bukan mengurusi agama orang lain. Terima kasih. Setiap mau Natal ya, kasihan umat Kristiani, saudara-saudara kita itu kasihan. Mereka mau membuka tempat ibadah untuk izin ibadah Natal, nggak diberi izin. Peraturan dari bupati, dari kotanya, dari daerahnya, beribadah harus di tempatnya, tempat ibadah, nggak boleh di tempat lain, harus ada di tempat ibadah. Kalau memang peraturannya beribadah harus di tempat ibadah, ya udah, harus rata, harus adil. Semuanya ya, beribadah jangan ada yang di Monas, jangan ada yang di trotoar, jangan ada yang di jalanan, biar adil. Kadang ngadi-ngadi kok, gubernurnya, bupatinya ngadi-ngadi, wali kotanya juga ngadi-ngadi kadang. Kasihan, setiap hari menjelang Natal itu selalu aja ada kasus-kasus seperti ini. Miris, miris. Salam Indonesia penuh damai. Saya Berkat Lauli. Hari ini sedang viral tentang warga masyarakat Nasrani di Cilebut Bogor yang dilarang beribadah Natal di rumahnya sendiri. Ada apa dengan Indonesia? Ada apa dengan Bogor? Kenapa harus kejadian pelarangan umat beribadah dilarang, apalagi Natal? Saya kecewa kepada pemerintah, saya kecewa kepada Jokowi yang saya dukung sebagai presiden 2014, 2019, saya sebagai mantan ketua relawan. Kekecewaan ini saya sampaikan bahwa justru kejadian intoleran terjadi selama sekian tahun di masa pemerintahan ini. Saya mengkritik ini bukan karena saya ada sesuatu, tidak. Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah harus segera bertindak tegas. Pemerintah harus segera mengambil sikap. Presiden sebagai kepala pemerintahan, dia harus segera memerintahkan kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kapolri, polisi, tentara untuk mengayomi umat beragama ketika merayakan ibadahnya. Dan itu adalah perintah undang-undang. Yang kedua, kami berulang kali menyuarakan bahwa SK 3 Menteri tentang rumah ibadah harus segera dicabut. Presiden harus segera membuat resolusi tentang hal ini, bahwa semua umat beragama pantas, wajar dilindungi haknya untuk beribadah. Pak Presiden, saya mendukung seluruh warga negara Indonesia mendukung keputusan Presiden untuk melindungi seluruh tumpah darah warga negara ini beribadah.
Saya berterima kasih Bapak berkunjung ke beberapa gereja pada pelaksanaan Natal pada tanggal 25 kemarin. Tetapi Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, di sana tidak ada masalah. Tapi masalah itu terjadi di beberapa daerah, di pelosok-pelosok, di RT, di RW, di kelurahan, di mana intimidasi sering terjadi. Lihatlah di kejadian itu, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Ada apa dengan pemerintah kita? Ada apa dengan kita sesungguhnya? Maka kesempatan ini saya menyampaikan, turun tangan dan lakukan tindakan. Nah saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat komentar teman-teman, komentar orang-orang seberang menyangkut larangan perayaan Natal? Ada istilah saudara, kita yang merayakan, mereka yang kepo, mereka yang marah, mereka yang rugi. Ketika ditanya kerugiannya apa dan kerugiannya di mana, tidak bisa jawab, diam beribu bahasa. Itu tandanya Bapak Ibu benar seperti kata firman Tuhan. Mereka melakukan padahal mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hina kita sementara mereka tidak tahu alasan apa yang membuat mereka menghina iman kita dan menghina kita yang melakukan perayaan Natal. Yeshua HaMasiah mengajarkan kepada kita semuanya, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tugas kita Bapak Ibu memberitahukan kepada mereka, who is the Jesus, man huwa Yeshua. Siapa itu Yesus Kristus? Siapa itu firman yang nuzul menjadi manusia? Siapa itu firman yang telah menjadi daging supaya banyak orang diselamatkan? Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum bismim hamasiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMasiah Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Mortadin, salam kedamaian dan salam toleransi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan apapun yang Bapak Ibu kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, doa saya pasti semuanya dibuat oleh Tuhan berhasil. Dan apa yang sudah Bapak Ibu taburkan, semuanya dikembalikan oleh Tuhan berlipat ganda. Terima kasih dan terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar banyak orang di luar sana yang masih tinggal dalam kegelapan, melalui pelayanan kita, penginjilan kita, mereka bisa hijrah, mereka bisa datang kepada terangnya Tuhan. Terang yang ajaib, terang yang menyelamatkan, dan terang yang bisa membawa kita ke surga, yaitu pribadi Adonai Yeshua HaMasiah Yesus Kristus. Terima kasih.